Pada tahun 2023 lalu, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan oleh World Giving Index, sejalan dengan meningkatnya pengumpulan dana filantropi agama seperti zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan Lembaga Amil Zakat yang berperan penting dalam mengumpulkan dan distribusi dana untuk mengentaskan kemiskinan. Namun, realisasi pengumpulan zakat masih rendah sekitar 4% dari total potensi. Tantangan utamanya adalah kualitas dan kuantitas SDM Amil, termasuk masalah manajemen kelembagaan, teknologi, komunikasi publik, dan kepatuhan syariah. Kesejahteraan Amil yang tidak memadai juga mempengaruhi produktivitas. Zero Poverty merupakan arah perubahan yang diusung oleh Profesor Waryono Abdul Ghafur untuk meningkatkan kualitas SDM Amil dan mengatasi kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat, kualitas akuntabilitas, tata kelola zakat, serta strategi pengembangan SDM dan pelatihan menjadi prioritas dalam peningkatan kinerja. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan zakat yang lebih efektif dan berorientasi pada pencapaian visi zakat, sehingga berdampak pada penanggulangan kemiskinan dan kuatnya kepercayaan masyarakat pada lembaga zakat. Kemudian, Kementerian Agama Republik Indonesia juga telah menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI untuk meningkatkan profesionalisme Amil dalam pengelolaan zakat. Meskipun demikian, tetap diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk memastikan hak-hak Amil terpenuhi, serta mendukung jenjang karir dan kesejahteraan demi pencapaian kompetensi yang optimal. Lantas, bagaimana peran Kementerian Agama dalam penguatan SDM Amil Zakat? Selengkapnya hanya di Speak After Lunch. Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam Speak After Lunch. Saat ini sudah hadir bersama dengan saya Profesor Dr. Haji Waryono Abdul Ghafur MAG selaku Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia untuk membahas topik kita pada hari ini, yaitu mengenai penguatan SDM Amil Zakat. Halo Prof. Waryono, selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah. Salam kenal Mbak Kiki. Salam kenal juga Prof. Kita akan berbincang mengenai penguatan SDM Amil Zakat di siang hari ini. Pertanyaan saya yang pertama Prof, peran Kementerian Agama dalam tata kelola zakat dan juga pola koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional itu seperti apa Prof? Ya, terima kasih. Kementerian Agama itu adalah dalam hal ini Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf yang berada di bawah bimbingan masyarakat Islam, itu adalah sebagai regulator yang langsung mendapat amanah dari undang-undang untuk bagaimana berkoordinasi dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Hubungan kami dengan Basnas dan juga LAS itu sifatnya satu, untuk Basnas kami berfungsi bagaimana koordinasi terkait dengan satu pengurus atau pimpinan Basnas. Itu melalui seleksi di Kementerian Agama. Kemudian dengan LAS itu konteksnya adalah bagaimana LAS yang didirikan oleh masyarakat ini mendapatkan izin dari Kementerian Agama setelah mendapat rekomendasi dari Basnas. Nah, dalam konteks lebih makronya, Kementerian Agama itu memiliki tugas dalam konteks hubungan dengan Basnas dan LAS itu adalah pembinaan dan pengawasan. Nah, dalam pembinaan ini ada fasilitasi, ada edukasi, dan kemudian juga ada namanya sosialisasi. Jadi tiga ini adalah harus dilakukan oleh kami kepada Basnas dan juga kepada LAS. Nah itu koordinasinya tentu harus kuat ya, karena zakat yang dikumpulkan oleh Basnas dan juga LAS ini betul-betul harus sesuai dengan undang-undang. Nah untuk memastikan sesuai undang-undang itulah kami berhak untuk mengawasi. Nah karena itu Basnas dan LAS ini itu mesti ada audit. Nah, ada audit syariah dan kemudian juga ada audit keuangannya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah bagaimana pendaya gunaannya ini tepat sasaran, tepat waktu, tepat orang gitu ya. Sehingga kemudian sesuai dengan undang-undang juga bahwa zakat ini diberi amanah oleh undang-undang dan juga hukum Islam, bagaimana mengurangi dan menanggulangi kemiskinan di masyarakat dan menumbuhkan kesejahteraan.
Itu. Jadi kompleks sekali ya Prof sebetulnya ya. Ya. Lalu tadi di tayangan sebelumnya ini disampaikan bahwa ini baru ada 4% untuk pengumpulan zakat dari Betul. potensi total yang ada ya Prof Ya. ya. Lalu itu sebetulnya apa yang menjadi kendala dalam pengumpulan zakat saat ini Prof? Ya, jadi ini menarik Mbak Kiki karena Undang-Undang Zakat itu kan 2011 ya yang terakhir ya. 23 2011. Artinya Undang-Undang Zakat ini kurang lebih sampai tahun ini berarti sudah 13 tahun ya. Artinya cukup panjang lah gitu. Dan disitulah para penggiat zakat itu melakukan pemetaan bahwa potensi zakat sangat besar gitu ya. Tapi ternyata dalam undang-undang ini tidak disebutkan gitu pengelola zakat selain Basnas, di dalamnya kan ada amil. Nah, amil ini adalah orang penting, orang utama dalam pengelolaan zakat. Nah, sehingga setelah dianalisa gitu, salah satu hipotesisnya yaitu adalah bahwa gap antara potensi dan realisasi ini adalah karena bukan semata-mata kurang literasi gitu, masyarakat terhadap zakat, tapi juga karena kurang proporsionalitasnya amil dan kurang profesionalnya amil. Jadi amil ini harus profesional gitu, harus terdidik untuk bagaimana menjadi pengelola zakat. Nah, selama ini ya pendidikan amil itu pendidikan yang tidak disengaja gitu. Misalnya alumni ekonomi bisnis, alumni syariah yang memang untuk mengelola zakat ini kan butuh berbagai ilmu. Iya betul. Ada ilmu manajemennya, ada ilmu sosiologinya, ada ilmu akuntansinya, dan tentu saja ilmu agama gitu ya. Nah, ilmu-ilmu semua ini kan harus ada pada amil. Nah, selama ini tidak seperti di Kementerian Keuangan misalnya, untuk mengelola keuangan negara itu kan calon-calon pegawainya kan dididik secara terstruktur. Nah, sementara amil ini masih belum gitu ya. Nah, disitulah kami tergerak gitu ya untuk bagaimana amil ini kita siapkan gitu. Bukan karena dia pengen ibadah di situ gitu, tapi memang disiapkan untuk menjadi profesional dalam pengelolaan zakat. Lalu sampai saat ini bagaimana upaya yang sudah dilaksanakan untuk meningkatkan potensi dari amil zakat tersebut, Prof? Ya, jadi ini karena baru awal ya. Jadi kami melakukan profiling dulu. Ini amil itu ternyata kami baru punya data 12.000 sekian. Untuk melayani masyarakat muslim 230 juta. Itu pun yang baru bersertifikat, sertifikasi kompeten itu baru 12%. Artinya juga masih kecil gitu ya. Itu profiling dulu Mbak. Nah, ternyata dari profiling ini ditemukan gitu ya. Salah satu temuannya bahwa amil-amil kita itu yang paling banyak itu ternyata alumni ekonomi bisnis. Ini menarik nih. Boleh jadi dulu ketika masuk di Fakultas Ekonomi Bisnis ya, orang tuh pengen bekerja di perbankan, pengen menjadi akuntan, bisa bekerja di lembaga-lembaga yang boleh jadi mohon maaf gajinya besar gitu ya. Sementara kalau di dunia perzakatan ini kan mohon maaf misalnya bagiannya kan tergantung pengumpulan. Jadi kalau pengumpulannya kecil ya bagiannya juga kecil, tapi justru menarik minat mereka. Nah, yang kedua itu kami temukan bahwa amil-amil itu justru banyak yang alumni teknik. Nah, ini menarik nih. Kok alumni teknik gitu ya? Ada teknik sipil, teknik industri gitu ya, teknik informatika. Nah, ini orang-orang ini kan orang-orang terpilih ketika masuk ke perguruan tinggi dengan prodi teknik itu kan. Nah, tapi ternyata mungkin juga karena ghiroh agama gitu ya. Wah, ini saya perlu nih masuk ke dunia zakat. Boleh jadi juga berkontribusi dalam konteks misalnya apa? Penguatan digital. Penguatan infrastruktur gitu ya. Karena zakat ini juga dalam tata kelolanya itu butuh penguatan digital. Begitu. Baik. Tadi Prof sudah sempat menyinggung mengenai sertifikasi amil zakat yang baru ada 12% ya Prof ya. Nanti kita masih akan berbincang lagi, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch.
Kembali lagi di Speak After Lunch dan kita masih bersama Profesor Dr. Haji Waryono Abdul Ghafur MAG selaku Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia untuk membahas topik kita pada hari ini mengenai penguatan SDM Amil Zakat. Prof, tadi sempat disebutkan mengenai sertifikasi dari Amil Zakat yang sudah 12% ya Prof ya. Lalu ini bagaimana agar bisa menjadi 100% nantinya Prof? Ya, jadi yang perlu publik juga tahu gitu ya. Kenapa baru 20%? Ini bukan semata-mata Amil itu tidak mau sertifikasi, Mbak. Tapi karena sertifikasi ini bayar. Nah, sementara Amil ini itu kan boleh jadi kalau baru masuk kan belum punya penghasilan. Iya. Nah, makanya disinilah problemnya menurut saya, bagaimana ke depan kalau ingin mendapatkan Amil yang kompeten, bagaimana biaya sertifikasi ini juga misalnya ditanggung oleh lembaga. Atau kalau mungkin ditanggung oleh negara, karena negara kan dalam hari ini juga menerima manfaat dari zakat kan. Betul. Meskipun sifatnya kontributif gitu ya, bukan yang utama gitu kan. Itu satu. Yang kedua, menurut saya agar menjadi 100% itu juga perlu ada skema khusus ya dari Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat untuk bagaimana penguatan SDM. Sebab kalau ini tidak ada, ya Amil akan melakukannya sendiri dan itu ya kalau nanti punya duit, gitu kan. Kalau nggak punya ya sudah gitu kan. Akhirnya apa? Kompetensinya tidak berkembang. Nah, ketika kompetensi tidak berkembang, profesionalisme sangat sulit diharapkan. Jadi efeknya seperti bola salju gitu. Baik, lalu kalau dari Prof sendiri ada target nggak Prof? Kira-kira tahun depan untuk sertifikasi akan sudah berapa puluh persen gitu mungkin? Ya. Jadi target saya itu dalam konteks kami sebagai Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf itu bagaimana mengupayakan pertama legal standingnya Amil dulu Mbak. Dalam konteks kita bernegara ini. Ini Amil ini oleh negara ini diakui sebagai pekerjaan apa gitu. Lah baru yang kedua ketika statusnya Amil ini sudah jelas, baru kami misalnya mengupayakan kira-kira kalau Amil ini misalnya menjadi pekerja formal atau non formal atau apapun gitu ya, kira-kira kita dorong agar Amil ini profesional melalui skema apa? Misalnya kalau dalam konteks kesehatan dan ketenaga kerjaan kan ada BPJS-nya. Nah ini Amil ini juga perlu menurut saya mendapatkan salary yang jelas di luar bagian dari Amil gitu, yang 12,5% itu gitu. Itu satu. Yang kedua, kami sedang mencoba mengupayakan berdiskusi dengan KL ya terkait dengan isu ini gitu. Karena apa? Potensi zakat yang besar tadi itu menurut saya faktor utamanya itu karena tadi Amil tadi. Lah kalau Amilnya tidak mendapat perhatian gitu ya, lah gimana mereka akan punya semangat gitu kan? Wong resiko menjadi Amil kan tinggi juga Mbak. Terutama ketika dia mendistribusikan di masyarakat masa terluar misalnya kayak tadi gambar di awal ya, harus menyeberangi lautan, berada di daerah perbatasan, resiko tinggi. Kalau dia tidak punya BPJS kesehatan, tiba-tiba sakit kecelakaan misalnya, siapa yang menanggung? Nah ini kan penting nih untuk menjadi perhatian kita semua menurut saya. Ya syukur kalau misalnya ini para pemirsa ini ada anggota DPR misalnya gitu ya. Ayo kita coba nih, kita kuatkan Amil kita agar zakat kita optimal. Baik, dengan penguatan SDM dari Amil Zakat ini apakah Prof juga optimis bahwa nantinya pendapatan atau penarikan zakatnya itu akan lebih tinggi lagi Prof ke depannya? Iya, saya kok memiliki optimisme kalau Amilnya itu proporsional dan profesional. Jadi proporsional artinya mencukupi sesuai dengan kebutuhan untuk misalnya 230 juta masyarakat muslim Indonesia, kira-kira dibuat pemetaannya, muzakinya ini berapa? Nah ini proporsional. Oh ternyata misalnya kalau di perguruan tinggi kan ada perbandingan. Kalau ilmu sosial satu dosen misalnya dia bisa membimbing kurang lebih 30-an mahasiswa. Kalau ambil zakat misalnya satu Amil untuk berapa masyarakat muslim gitu kan. Misalnya dibuat kuota seperti itu gitu. Kemudian profesionalitas karena tadi bagaimana kita membuat survei pemetaan baik muzaki maupun mustahik kalau Amilnya tidak punya cukup bekal pengetahuan yang mengantar dia menjadi profesional gitu. Termasuk menentukan bahwa itu adalah orang miskin itu kan harus ada kriterianya.
kan harus ada ilmunya. Betul. Nah kalau amilnya tidak punya pengetahuan, jadi bukan sekedar pengetahuan agama gitu. Baik, tadi Prof sebutkan bahwa amil zakat ini harus ada sertifikasinya, lalu juga harus ada BPJS-nya. Lalu mungkin apakah ada program lain Prof, program khusus gitu yang diperuntukkan untuk amil zakat sendiri? Ya ke depan misalnya kami sudah membuat regulasi gitu ya, bahwa untuk lembaga amil zakat yang baru ataupun yang lama itu kan ada ketentuannya. Misalnya amil-amil ini harus dipastikan memiliki BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua ada dalam tanda petik kepastian gitu ya. Ini amil ini akan diberi reward berapa misalnya gitu kan. Iya. Di samping itu ya pendapatan dari pengumpulan itu. Kemudian bagaimana misalnya kalau di kepegawaian kan ada naik pangkat, naik jabatan gitu ya. Kira-kira harus mulai diperhitungkan seperti itu. Jangan sampai misalnya 10-15 tahun di dunia perzakatan tetap saja dalam satu tempat. Gitu, nggak ada peningkatan gitu kan. Peningkatan kesejahteraan dan seterusnya gitu. Baik. Prof, kita masih akan berbincang lagi mengenai penguatan SDM amil zakat. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Kembali lagi di Speak After Lunch dan kita masih membahas mengenai tema kita pada hari ini yaitu penguatan SDM amil zakat. Prof tadi sudah disebutkan bahwa program-program yang akan diadakan kepada amil zakat ini adalah tentang BPJS, sertifikasi, lalu ada jenjang karir juga dan kepastian atau rewardnya. Lalu yang diharapkan apa Prof setelah nanti semuanya tercukupi ini? Ya, setelah semua tercukupi ibarat sebuah keluarga ya, kalau sudah sejahtera, harapan kepada orang yang sudah sejahtera itu kan lebih mudah. Bagaimana menuntut si amil ini lebih produktif dalam bekerja. Nah sehingga potensi-potensi zakat yang masih cukup luas itu, cukup banyak itu bisa direngkuh gitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini juga penting, bagaimana kemudian amil yang profesional ini menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Oh ini loh ada kok amil profesional, dari mulai sejak pengumpulan sampai pendistribusian itu ada laporannya. Jadi kami itu menjadi yakin gitu berzakat melalui lembaga resmi baik Basnas maupun lembaga amil zakat. Karena apa? Kami lihat sendiri kok manfaatnya gitu kan. Masyarakat penerimanya juga senang. Nah kemudian yang ketiga setelah dapat kepercayaan publik nanti pendistribusiannya itu punya dampak. Dampaknya yang paling jelas dalam undang-undang itu adalah penanggulangan kemiskinan. Lah maka zakat ini menjadi instrumen penting dan digunakan juga oleh negara menjadi salah satu alat untuk mengurangi angka kemiskinan, termasuk angka kemiskinan ekstrim. Nah ini harapan ke depan lah sehingga ketika sudah semua itu, ini amil baru dari zero to hero. Nah, dia menjadi pahlawan kan. Pahlawan dalam pengentasan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan. Itu harapannya ke depan ya. Nah, karena itu menurut saya untuk menjadikan masyarakat miskin zero tadi butuh hero. Iya kan? Butuh pahlawan-pahlawan yang kuat gitu kan. Yang hebat, yang profesional. Dan yang penting juga dengan hero ini saya mengajak kepada masyarakat gitu ya. Ayo berzakat melalui Basnas dan LAS yang memiliki izin. Gitu. Karena apa? Dengan berzakat melalui lembaga, insya Allah dampaknya lebih nyata, dampaknya lebih kelihatan dibanding misalnya zakat melalui langsung kepada para mustahik. Baik, kalau ini mungkin saya sebagai masyarakat awam ya Prof ya. Selama ini pada saat berzakat niatnya adalah hanya memberikan saja tanpa mengawasi untuk pengalokasiannya. Tapi ternyata untuk dari Basnas atau LAS sendiri sudah ada auditnya ya Prof? Betul. Lalu itu auditnya apakah bisa diakses oleh masyarakat? Iya, jadi di dalam undang-undang itu setiap tata kelola zakat itu harus ada pelaporan kepada publik. Nah, jadi sebenarnya bisa tuh mengakses laporan Basnas, laporan LAS itu. Ini zakat kami yang melalui Basnas atau LAS itu disalurkan kemana sih gitu kan?
Itu bisa, Mbak. Jadi ada audit syariah, ada audit keuangan. Mengapa? Ini adalah dana publik yang perlu pertanggungjawaban bukan hanya di dunia gitu ya. Ini zakat ini sampai akhirat. Betul. Gitu. Iya. Gitu. Jadi memang sudah terbuka untuk publik juga ya, Iya. Prof. Lalu untuk tadi menarik sekali yang sempat Prof bahas adalah latar belakang dari amil zakat ini Iya. bermacam-macam. Ada dari teknik, Iya. ekonomi bisnis bahkan Iya, ya, Prof. betul. Lalu sekarang kan masih kurang sekali nih Iya. untuk amil zakatnya. Lalu harapannya ke depannya apakah mungkin masyarakat yang muda-muda ini untuk bergabung menjadi amil zakat atau seperti apa, Prof? Ya, saya justru betul Mbak Kiki, saya pengen anak-anak muda gitu ya, ayo bergabung ke lembaga amil zakat, ke Basnas. Sebab apa? Untuk mengelola zakat ini butuh tenaga-tenaga muda yang profesional. Karena tadi saya sebut objek zakat kita tuh masih banyak yang belum tersentuh. Iya. Misalnya zakat pertanian, kita ini negara agraris. Tapi justru zakat pertaniannya rendah. Kita ini juga banyak peternakan, banyak perkebunan, iya kan? Iya. Kemudian perdagangan, trading ini luar biasa gitu. Iya, betul. Belum lagi profesi-profesi baru. Misalnya pengacara, ya kan, YouTuber. Iya, konten kreator. Konten kreator itu kan hasilnya besar-besar tuh. Iya kan? Iya, betul. Di samping tentu saja yang memang pekerja seperti kami ya, sebagai abdi negara gitu kan. Kan jelas tuh Iya. tunjangannya berapa. Lah ini mungkin sebagainya belum tersentuh. Yang dari Gitu. 4% tuh ya, Prof ya. Jadi Betul, sekarang ya. masih untuk berkembangnya masih sangat luas sekali. Masih sangat luas, besar dan tantangannya cukup besar gitu ya. Baik, lalu saat nanti amil zakat ini sudah profesional dan juga sudah proporsional, Ya. harapannya apa, Prof? Ya harapannya tata kelola zakat semakin baik gitu ya. Dan yang terpenting indikasinya itu adalah pada orang-orang miskin semakin berkurang. Iya, semakin tampak kesejahteraan di masyarakat. Gapnya semakin kecil. Iya. Jadi amil ini sebenarnya sasaran antara saja, Mbak. Nah, tapi tujuan utamanya, sasaran utamanya adalah pengentasan atau penanggulangan kemiskinan tadi. Karena ultimate goalnya zakat itu adalah bagaimana orang-orang yang disebut dalam Al-Quran 8 golongan, salah satunya yang paling jelas fakir miskin itu, ya kalaupun tidak hilang ya berkurang lah gitu. Itu tujuannya. Baik, Prof, terima kasih sudah berbagi bersama dengan kami mengenai Ya. penguatan SDM amil zakat dan Ya. semoga nanti semakin banyak lagi amil zakat bergabung dan juga Amin, pengumpulan amin. zakatnya akan semakin tinggi lagi ya, Prof ya. Alhamdulillah, amin amin ya. Amin. Baiklah Oke. pemirsa, akhirnya saya Kiki Cahaya pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.